Teman-teman, saya hanya ingin mengingatkan satu fakta yang sebenarnya semua orang harus tahu. Hanya saja menjadi tenggelam karena selama ini sekian puluh tahun, entah siapa yang memulai statement tersebut bahwa waktu menyembuhkan. Saya ingin mengingatkan bahwa setiap orang di usia tertentu, entah mulai 30-an atau 40-an, apalagi 50-an itu lagi gencar-gencarnya tuh. Apa yang terjadi? Akan bermunculan kembali rasa-rasa, memori-memori tentang luka lama Anda di masa kecil. Masa balita, masa kanak-kanak, masa remaja. Ternyata waktu tidak menyembuhkan ya. Untuk luka-luka yang size-nya besar, sekian gigabyte, itu gak akan hilang oleh waktu, gak akan sembuh oleh waktu. Ya, contoh sederhana begini. Kalau Anda ditipu orang 50.000 ya mungkin ikhlas lah. Bisalah lupa. Karena filenya di otak Anda paling hanya 50 KB, 50 kilobyte. Coba kalau ditipu orang 50 juta. Wah, itu besar ukurannya, ukuran memori, ukuran traumanya, ukuran rasanya di dalam jiwa kita. Sehingga gini, kita perlu tahu bahwa kita itu harus ikhtiar menyembuhkan luka. Jangan tunggu sembuh sendiri. Kalau Anda nggak percaya, silahkan Anda mampir ke panti jompo. Opa oma tuh, kalau sudah cukup dekat sama Anda, dia bisa cerita detail tentang luka-lukanya di masa kecil, di masa mudanya. Yang bagi kita, harusnya kan orang tua sudah pikun nih. Ternyata pikun itu untuk memori jangka pendek. Short term memory. Long term memory tidak. Apalagi memori tentang luka, tentang trauma, tentang pengkhianatan, tentang pengabaian, tentang dicampakkan, tentang gak dihargai dengan luar biasa. Ya itu gak akan mungkin masuk ke dalam list yang akan pikun. Enggak. Anda perlu sesekali ke panti jompo, melayani opa oma curhat, dengerin keluhannya. Sehingga Anda akan teryakinkan ternyata waktu gak menyembuhkan loh. Sehingga dari situ Anda akan berikhtiar harus terapi, harus sembuhkan diri nih. Ini penting saya sampaikan ya, karena kalau dari muda kita sudah rajin terapi diri kita, ikut soul healing, ikut pemulihan jiwa, ikut pemulihan batin. Ini akan membuat kita di masa tua stabil, gak nyusahin anak cucu. Banyak loh orang curhat kepada saya, "Mas gimana ya, aku tuh serba salah. Aku sudah berkeluarga. Mama ikut aku, udah tua. Mama ini kadang suka teriak-teriak, suka nangis-nangis sendiri. Aku juga bingung ya, mau taruh beliau di panti jompo nanti malah diomongin tetangga, diomongin keluarga bahwa gak sayang mama. Kalau mau tetap di rumah, gak baik buat kesehatan psikologis anakku yang masih kecil. Karena mama sering teriak-teriak, sering ngomel-ngomel, sering nangis-nangis, gak jelas. Kasihan anakku, bingung, kadang takut." Nah, kita gak mau seperti itu di masa tua. Maka soul healing, pemulihan batin kita perlu dilakukan dari sekarang. Cobain dulu biar Anda tahu rasanya, leganya gimana, pemulihannya gimana. Biar Anda tahu bahwa jiwa yang sudah diterapi itu berkorelasi, berhubungan erat dengan kecerahan hidup. Bisa mempengaruhi produktivitas, kestabilan emosi, kesehatan badaniah, banyak banget. Apalagi kita sering dengar 80% penyakit biologis itu dari psikologis, dari kejiwaan. Ini bukan teori baru. Kakek nenek kita sudah tahu juga. Kita sering mendengar zaman dahulu kala tuh banyak penyakit datang dari hati, ya toh? Banyak penyakit datang dari pikiran. Orang-orang yang melek psikologi pasti akan peduli untuk menterapi dirinya. Sampai jumpa di training soul healing di kota Anda. Anda bisa cek di Instagram saya. Itu nanti ada jadwal setiap kota dan cara mendaftarnya. Terima kasih. Dimudahkan bahagiamu. Amin.